Halo semuanya, selamat datang di channel YouTubeku yaitu Ruang Anggraini. Ini channel pertamaku sekaligus konten pertamaku dan hari ini aku mau memperkenalkan di video kali ini itu dimana biodataku dan beberapa visi misi yang akan aku lakukan untuk konten-kontenku. Oke, perkenalkan dulu pertama-tama untuk diriku sendiri yaitu Anggraini, dan di video kali ini aku memperkenalkan diriku itu sebagai teman ataupun aku tidak membonding diriku sebagai senior ataupun orang yang sangat menguasai dunia arsitektur ataupun itu ya, karena aku pribadi juga masih banyak harus belajar di dunia arsitektur karena 5 tahun menurutku itu kurang cukup untuk belajar sebanyak itu. Basicku itu di dalam dunia arsitektur itu kurang lebih di 5 tahunan. Jadi aku dari tahun 2020 berkecimpung di dunia arsitektur itu dari waktu aku kerja, terus aku basicnya juga dari SMK itu arsitektur. Jadi aku SMK itu di tahun 2017. Jadi sekitar sekarang mungkin 7 tahunan, 8 tahunan gitu. Di 5 tahun belakangan itu pengalamanku di dunia arsitektur, dimana aku di 3 tahun pertama itu fokus ke drafter, jadi technical arsitektur, dan di tahun ke-4 dan 5 itu aku belajar untuk mengenal ataupun mendesain interior maupun arsitektur. Dan di sini di kontenku ini aku mempunyai satu misi ataupun tujuan dimana aku ingin kontenku ini menjadi salah satu motivasi teman-teman ataupun edukasi teman-teman terhadap dunia arsitektur. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sedang di fase kesulitan ataupun yang benar-benar nol banget, kosong, yang masih nggak tahu kemana maupun mau gimana untuk belajar arsitektur, mungkin di kontenku ini bisa sangat membantu teman-teman ya. Dan di sini aku akan mempelajari ataupun aku akan mengajak teman-teman untuk menggunakan hal-hal yang sangat dasar terhadap dunia arsitektur, dimana aku akan memperkenalkan arsitektur itu apa sih, apa aja yang ada di arsitektur, dan cara-cara menggambar secara dasar dari teknik arsitektur. Karena di dalam sekitarku ataupun kayak setauku ya, banyak sekali masih anak mahasiswa arsitektur itu yang kurang tahu ataupun bingung mau belajar di mana, karena rata-rata mereka kan dari SMA, dan itu juga waktu kuliah itu enggak selalu diajarkan ataupun selalu dikasih suapan itu untuk membuat gambar gitu, apalagi gambar kerja. Dan di sini di kontenku itu aku akan membantu kalian untuk membuat gambar yang menurut aku itu bisa membantu kalian dalam dunia perkuliahan kalian gitu. Ataupun misal kalian mau belajar untuk kerana kerja, itu pun alhamdulillahnya insyaallah bisa kalian bawa. Oke, di sini pertama-tama itu aku mau menjelaskan untuk arsitektur itu sebenarnya belajar apa. Oke, di arsitektur itu sebenarnya kalau menurutku, versiku itu belajar secara salah satu hal yang combine gitu, antara kamu harus belajar tentang makhluk hidup, cara kalian mendesain, dan cara kalian mencari solusi. Jadi sebagai anak arsitektur itu kemungkinan besar menurut saya ya, menurut aku itu kalian difungsikan sebagai pemecah masalah dari satu objek. Jadi anak arsitektur itu enggak semata-mata cuman menggambar dan oke, ini objeknya ini udah selesai, tapi tidak. Anak arsitektur itu ketika dia mendapatkan objek berupa rumah tinggal ataupun bangunan-bangunan yang lain, itu berarti mereka harus menganalisa siapapun yang masuk ke sana dan bagaimana cara seorang anak arsitektur dapat membuat rasa nyaman ataupun rasa yang peka terhadap suatu bangunan tersebut, guys. Jadi di arsitektur itu banyak cara menganalisa, dan itu hal yang harus digarisbawahi untuk kalian yang akan masuk ke dunia arsitektur, karena hal yang pertama
kalian pelajari adalah cara memecahkan satu masalah menjadi solusi yang tepat untuk orang-orang yang membutuhkan gitu. Untuk yang kedua yaitu harus jago gambar dulu atau tidak. Oke, di sini aku garis bawahi ya. Pintar menggambar ataupun tidak itu tidak dibatasi oleh satu pelajaran yaitu arsitektur. Arsitektur itu tentang latihan. Kalau misalnya kalian pintar untuk menggambar ataupun apa, tapi kalian tidak latihan terus-menerus, aku yakin otomatis ilmu kalian itu tidak akan pernah berkembang. Karena di dunia arsitektur itu semakin kalian banyak project dan itu menjadi acuan latihan kalian setiap harinya, guys. Jadi untuk teman-teman juga yang baru belajar, mungkin kalau saranku itu kalian harus pertama itu belajar tentang menggambar dulu, tata cara menggambarnya, kayak bangunan biasa dulu aja, pos sapam gitu yang satu ruang gitu. Nanti berani untuk ngambil satu rumah, baru kita cari tahu pengelolaan ruangnya seperti apa dan cara kalian membentuk satu objek bangunan yang benar-benar kompleks untuk kenyamanan penghuninya gitu. Ketiga yaitu software apa yang harus dipelajari. Di banyaknya teknologi sekarang, aplikasi sekarang itu banyak sekali menurutku ya yang bisa kalian pelajari. Nah, mulai dari AutoCAD, SketchUp, Revit, Lumion, ada ini juga yang lain-lain gitu, banyak sekali. Dan menurutku semuanya itu sama, tergantung kalian pribadi. Karena kalau misalnya kalian basically kan setiap aplikasi itu kan ada ada kemampuannya sendiri-sendiri gitu. Ada yang kuat secara 2 dimensi, ada yang kuat secara 3D, ada yang kuat secara rendering, dan ada juga yang kuat semuanya tapi itu sangat berat. Dan di sini saya garis bawain lagi, kalau misalnya kalian belum mempunyai fasilitas seperti komputer ataupun laptop yang memungkinkan untuk kalian mendownload aplikasi-aplikasi besar, saya sarankan untuk tidak mendownload. Jadi lebih baik kalian belajar dulu aplikasi-aplikasi yang memang terangkat di fasilitas kalian. Jadi konotasinya, apapun itu aplikasinya, sebenarnya klien ataupun orang konsumen yang membutuhkan dari gambaran kita itu berupa hard copy. Jadi kalau misalnya kalian belum ada software ataupun software kalian itu masih kentang gitu kan, jadi lebih baik kalian mendownload aplikasi-aplikasi yang ringan seperti AutoCAD, terus SketchUp gitu, dan Enscape itu aplikasi yang terbilang masih ringan gitu. Dan menurutku itu sudah cukup untuk di ranah kalian belajar arsitektur pemula atau apalagi dasar seperti yang ingin aku sampaikan di kontenku ini, guys. Jadi kalian kalau misalnya someday itu mau belajar arsitektur, fungsiin sebagaimana aplikasi itu difungsiin. Tujuan kalian apa gitu, membuat satu bangunan objek agar kalian paham kan. Dan disitu kalian harus belajar dulu tata cara awalnya dulu. Jadi menurutku itu percuma kalau misalnya kalian download aplikasi yang gede tapi kalian nggak paham apa yang kalian gambar. Itu guys yang pertama. Oke. Keempat yaitu bagaimana cara mengerjakan tugas studio. Nah, di sini di kontenku ini aku akan juga membantu kalian untuk merancang juga bukan, pokoknya aku akan membantu kalian dengan cara step by step bagaimana kalian menganalisa ataupun bagaimana cara kalian menyelesaikan studio kalian, karena banyak sekali studio itu yang anak-anak SMA maupun anak-anak yang baru masuk ke dunia kuliah arsitektur semester 2, semester 3 itu masih bingung gimana cara mencarinya, gimana cara memecahkannya. Dan di konten ini aku akan membuat satu poin di mana aku akan memberikan satu hal yang membantu kalian gitu dalam menggunakan ataupun mengerjakan tugas-tugas studio kalian. Kelima yaitu belajar tentang cara menggambar. Di sini di kontenku ini aku akan memberitahukan ilmuku, benar-benar ilmuku sekali, untuk mengajarkan kalian ataupun berbagi ilmu kepada teman-teman itu untuk
menggambar gitu. Dari benar-benar untuk konten pertamaku nanti di video selanjutnya itu kemungkinan aku akan membuat satu rumah kecil gitu kan, rumah yang tipe kecil 36 45 begitu, dan aku akan memberitahu step by step bagaimana cara menggambar yang dasar tapi cepat. Jadi teman-teman enggak dua kali kerjaan. Maksudnya dua kali kerjaan di sini kalian udah ngerjain terus kalian hapus lagi, kalian kerjain lagi. Karena kalau di gambar arsitektur khususnya di AutoCAD itu kalau misalnya kalian enggak step by step pasti kalian dua kali kerjaan guys. Dan itu aku akan membantu kalian untuk menggambar versi yang agak cepet tapi tidak terlalu cepet banget karena bukan pro guys. Oke, yang keenam yaitu kalau belum punya laptop yang bagus bagaimana? Seperti yang saya sarankan tadi, kalau kalian mempunyai fasilitas laptop ataupun komputer yang masih terbilang kentang, itu kalian lebih baik download aplikasi-aplikasi yang masih ringan seperti AutoCAD, SketchUp gitu. Rendering cuman lumayan. Kalau misalnya rendering juga nggak bisa, kalian cukup di AutoCAD sama SketchUp aja dulu gitu. Biar kalian fokus untuk belajar ke desain dan modelingnya dulu gitu. Karena rendering zaman sekarang itu bisa dipelajari lagi gitu, penting basicnya dulu gitu. Mungkin di 6 poin tadi sudah bisa menjelaskan garis besar dari konten-konten untuk channelku kedepannya, dan semoga kalian bisa nyaman dengan konten-kontenku dan aku bisa banyak membantu kalian dalam proses belajar kalian. Intinya kalau misalnya kalian mau belajar arsitektur jangan cepat menyerah dan jangan putus asa, karena latihan itu penting di dunia arsitektur dan kalian akan belajar ataupun kalian akan bertemu dengan penolakan-penolakan yang buat kalian semakin harus belajar guys, bukan harus menyerah. Baiklah, itu aja yang saya perkenalkan dalam konten pertamaku ini, dan terima kasih yang telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. I just had to let you know you're